Guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini kita lagi ada di Whampoa ya. Jadi ceritanya itu aku kemarin pas main bareng sama temen. Rencananya aku mau kasih mereka main di sini, di area sini ya. Karena aku ada kupon yang udah hampir habis. Jadi aku niatnya mau ngajak mereka main di sini gitu guys, mau ngabisin kupon gitu. Tapi karena anak-anak temen aku nggak pakai masker, jadi nggak boleh masuk guys. Jadi gagal, nggak jadi kasih mereka main gitu. Dan akhirnya karena kuponnya udah hampir habis, tanggal 31 gitu habis, expired ya, karena masih banyak. Jadi aku harus habisin sebelum tanggal 31 Juni ya. Nah, pada akhirnya nunggu papa libur, kita baru main ke sini dan rencananya mau ngabisin kupon, guys. Karena sayang ya, masih banyak soalnya. Oke. Karena kalau aku sendiri, aku nggak bisa main-mainan banyak ya, karena repot jagain dua anak. Nah, ini areanya di Whampoa, ini yang cukup besar juga di sini ya, di Hong Kong kayaknya nggak tahu paling besar atau enggak. Cuma ini juga cukup besar dan mainannya juga cukup banyak. Dan ini kita lagi ngantri mau naik. Untung si Elon bisa masuk guys. Nah, ini kita pertama kali naik apa sih namanya, perahu ya. Nah, ini kali pertama kita naik guys. Nah, ini enaknya kalau aku pergi sama papa itu, jadi bawa anaknya satu-satu. Walaupun yang satu nggak cukup umur gitu, tingginya nggak cukup, tapi bisa ditemenin gitu. Tapi kalau satu orang bawa dua, terlalu repot guys untuk main kayak ginian. Seperti itu guys. Dan karena kuponnya ini cuma bisa dipakai di tempat ini ya, jadi nggak bisa dipakai di cabang lain gitu, nggak bisa. Tadinya pertama kali kita niatnya mau ke yang di Chung Kwan O, yang siang tadi itu, setelah ke kindergarten, niatnya mau main di sana sekalian karena di sana juga ada. Tapi ternyata nggak boleh, dan ini bolehnya cuma di Whampoa. Dan ini aku juga pertama kali main bongbong C, bongbongkar ya. Aku nggak tahu, awalnya aku nggak tahu cara mainnya tuh gimana guys. Pas setengah main, aku baru nemuin tuh kuncinya, gimana cara mainnya. Dan ini si Elon di luar lagi ngerengek guys, nangis, pengen ikut main tapi nggak boleh. Dan kebanyakan untuk main di sini, kalau boleh sendiri, anak-anak boleh main sendiri itu di atas 100 cm ya. Dan kalau untuk main mobil ini malah harus di atas 6 tahun ya baru boleh main sendiri. Kalau ditemenin boleh di atas 100 cm guys. Nah, ini aku udah mulai nemu kuncinya guys. Ini kali pertama aku main, aku juga nggak tahu cara mainnya gitu. Nah, ini si Ilonnya udah rewel di luar minta main guys, tapi dia belum boleh masuk karena dia belum sampai 100 cm ya. Dia baru 93 cm. Nah, ini aku baru nemuin kuncinya malah udah habis guys. Jadi kita harus turun. Ini si Ilonnya nangis guys. Akhirnya aku kasih dia main kereta, karena kalau kereta ini kan aman buat Ilon ya, karena Ilon juga boleh main. Jadi sebenarnya mainannya di sini yang boleh main pakai kupon itu ada 5, cuman ada satu mainan yang rusak gitu, jadi nggak boleh dipakai.
Nah, sekarang kita main di sini yang menggunakan paling banyak kupon. Di sini kita pakai 6 kupon, 4 orang, 2 orang dewasa, 2 anak kecil itu pakainya 6 kupon. Kalau yang tadi itu pakainya 22 guys. Satu kereta itu 2 kupon. Jadi sebenarnya kita masih ada sisa 2 kupon. Nah, kita main lagi tuh apa sih? Kapal yang tadi itu yang pertama, kita main sekali lagi. Nah, ini kita pilih sesi yang terakhir yang jam 9 sampai jam 10 malam ya. Ini sesi terakhir. Jadi nggak ada orang lain, cuma kita aja yang main di sini. Nah, karena tadi siang kan habis dari kindergarten ya, jadi niatnya kan mau main di sana juga sekalian, tapi nggak boleh. Jadi dari Chungkwan-o ke Whampoa itu cukup jauh, cukup perjalanannya 45 menitan gitu guys, cukup jauh juga. Jadi dari sana tadi selesai jam berapa? Jam 7 lebih. Pokoknya sampai di Whampoa itu jam 8-an guys. Nah, setelah jam 8 kita main yang lain dulu, setelah itu baru kita main yang ini yang paling lama. Hi，你上唔上到啊？我驚你難喎，跟住。噃。跌落海都唔驚啦。耶！點啊？你想點玩啊？等一陣，哎呀！ Nah, selesai main kita mampir ke ini ke toko dessert ya. Apa sih? Toko atau warung ya? Tempat makan dessert gitu, guys. Nah, kalau tempat makan dessert itu biasanya bukanya sampai malam, biasanya sampai jam 1, jam 2 gitu masih buka. Nah, karena ini udah jam 10, otomatis kita susah cari makan ya, guys. Jadi kita pikir mau makan dessert gitu aja. Ternyata pas kita keluar dari sini, toko restoran tempat aku makan dulu itu masih buka guys sampai jam 11. Jadinya kita mampir ke toko ini, ke restoran ini. Karena aku dulu kan pernah kerja di Whampoa ya, jadi aku sering maksudnya aku tahu tempat mana yang enak atau enggaknya, karena sering lewat di daerah sini gitu, tiap hari lewat ke pasar. Kalau ke pasar kan lewat gitu. Nah, kalau dulu aku sebelum ke pasar itu mampir ke sini dulu guys, makan siang gitu kalau lagi pengen mampir ke sini. Harganya nggak mahal, cukup murah. Nah, ini udah jam 10 lewat, udah setengah 11 ya. Kita masih berkeliaran di luar karena ini hari Sabtu. Jadi
Kita memang biasa pulang malam guys. Oke guys, setelah makan kita on the way pulang karena dari Whampoa ke tempat kita juga jauh. Jadi kita dari Chung Kwan O ke Whampoa, dari Whampoa ke Sai Wan Ho. Jadi dari ujung ke ujung sampai ujung lagi. Makanya jauh banget di perjalanan guys. Ini udah jam 11, pokoknya sampai di Sai Wan Ho itu hampir jam 12 malam guys. Nah ini si Koninya suka banget ngusilin adeknya. Terus sengaja rambutnya dikibas-kibasin ke si adek. Otomatis adeknya marah ya. Ya begitulah guys. Si Koni itu suka banget ngusilin adeknya. Kalau nggak usil nggak ada mainan dia. Nah ini setelah kita tukar kereta, katanya si Ilon dingin. Aku suruh Koni peluk Ilon. Dianya mau guys. Dia kalau lagi baik ya baik banget gitu. Dia nggak maksudnya nggak mukul, nggak pernah mukul, cuman dia usil, dia itu usil orangnya. Jadi dia itu sebenarnya dewasa banget kalau menurut aku. Kalau dibilangin gitu cepet ngerti gitu, enak guys. Cuma ya itu satu usil doang, masalahnya dia usil gitu guys. Maklumlah anak kecil. Oke, ini kita Sai Wan Ho sudah jam 11.40 ya. Ini baru sampai di MTR. Kita jalan ke rumah itu sekitar 10 menitan guys. Jadi pokoknya selesai sampai mandi, sampai benar-benar selesai masuk kamar itu sekitar jam 12.30-an guys. Nah ini ceritanya aku suruh dia naik tangga, cuma dia nggak mau karena dia pernah ngalamin kejadian buruk ya pas aku ajak dia naik tangga. Terus papanya itu naik lift, dan pas dia ngeliat papanya itu udah liftnya udah nutup, papanya udah jalan ke atas, udah naik, jadi dia nangis guys, dia trauma. Jadi dia nggak mau aku suruh naik tangga, katanya nggak mau pisah sama papa gitu. Mungkin jo papa lah mau. Papa jauh loh mau. Itulah guys kalau punya anak cewek, nempel banget sama papanya. Oke guys, kita sudah sampai rumah.